Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa cepat melunasinya karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah namanya narasi daripada Satrio Piningit, manusia pilihan dari manusia yang terpilih di antara para manusia di muka bumi ini. Nah, jadi bahwa Satrio Piningit ini manusia yang sungguh tersembunyi. Tersembunyi dari apa? Tersembunyi di antara manusia-manusia di sekitarnya. Jadi bahwa manusia terpilih inilah tidak nampak. Tidak nampak bahwa mereka adalah manusia yang sangat istimewa. Namun beliau tetap sebetulnya bisa menunjukkan keistimewaan-keistimewaannya tersebut dengan cara apa? Dengan cara beliau memberikan selalu contoh-contoh yang baik dan suri toladan yang mungkin jarang dilakukan oleh manusia-manusia lain tersebut. Nah, jadi untuk manusia yang bisa melihat Satrio Piningit inilah ya tadi manusia yang jelas-jelas bahwa beliau juga mempunyai hati yang betul-betul lembut dan penuh kasih dan sayang, sehingga bisa melihat dan merasakan getaran daripada aura metafisik dari Satrio Piningit tersebut ketika ada di dekatnya. Nah inilah, jadi manusia-manusia yang terpilih ini sungguh tersembunyi, sungguh sangat dirahasiakan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Ya agar kita selalu mencari melalui sebagai pencarian diri untuk menemukan sesungguhnya diri sejati itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap insan tersebut, ya. Jadi kita juga belajar untuk menemukan jati diri kita, siapa diri kita yang sungguhnya, kan semacam itu. Seperti yang telah dibahas dalam video-video yang lalu bahwa Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul menyembunyikan dirinya itu siapa, bahwa sesungguhnya beliaulah manusia yang terpilih, manusia terkasih dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Namun beliau bisa menyembunyikan semua rahasia ini di antara manusia-manusia di sekitarnya itulah. Jadi nggak akan tahu bahwa kita itu, bahwa itulah Satrio Piningit, itu si A si B, bahkan mungkin di antara penonton kami inilah sebetulnya Satrio Piningit tersebut, ya kan semacam itu. Yang menonton video saya itu mungkin adalah Satrio Piningit yang sesungguhnya, namun kita tidak tahu itu siapa. Nah, jadi kita hanya bisa merasakan, ya kan, merasakan satu aura, itu satu getarannya itu ada di sekitar kita, gitu loh. Nah, itu pun untuk manusia-manusia yang terpilih lagi. Cuman mungkin levelnya tidak seperti Satrio Piningit sesungguhnya. Ini kita mungkin levelnya yang level kesekian lah, semacam itu. Jadi semua kan ada kelasnya kan. Sampai sekolah juga ada kelasnya kan, ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 dan selanjutnya. Kan semacam itu. Jadi manusia pilihan pun sama sesungguhnya, ada kelasnya. Kelas yang sangat bertahap, ya, bertingkat-tingkat gitu loh. Jadi bahwa Satrio Piningit ini manusia yang menyembunyikan tahta, ya kan, singgasana dan mahkota itu ada di dalam hatinya. Karena apa? Beliau sudah tidak perlu lagi hal-hal semacam itu. Keduniaan itu sudah nggak ada dalam benak dan pikirannya. Tidak ada Satrio Piningit itu memikirkan hal-hal duniawi. Beliau sudah selesai dengan namanya dirinya, gitu loh. Duniawi itu kan semata-mata hanya menggoda semata, karena beliau sadar bahwa hidup di dunia ini kan hanya seperti orang mampir minum semata kan. Jadi manfaatkanlah kehidupan ini sebaik-baiknya untuk bisa bermanfaat. Untuk siapa? Ya untuk diri kita, untuk keluarga, untuk namanya masyarakat sekitar, dan mungkin yang jauh lebih luas bangsa dan negara, bahkan dunia. Itu kan semacam itu. Jadi suri toladan dan contoh-contoh dari Satrio Piningit itu bahwa kita itu hidup yang betul-betul untuk namanya mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada diri kita, dan juga
kita bisa untuk membantu orang lain, dan juga pula kita yang penting itu sebaik-baik manusia, ajaran dari Satrio Piningit inilah adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan semacam itu. Kalau hanya bisa bermanfaat untuk orang lain saja, sedangkan dirinya hancur, kan seperti lilin, ya kan? Menerangi sekitar tapi dirinya gosong, kan semacam itu ya. Jadi bahwa Satrio Piningit ini mengajarkan sebuah keseimbangan hidup. Makanya kita kan ketika sudah jauh melangkah kan kita balik lagi ke zeromin kan, kepada diri kita yang sungguhnya, kepada nilai nol. Itu dari dasar lagi kita menggali, dari dasar lagi kita beranjak, kita bangkit untuk namanya menuju sebuah kehidupan yang betul-betul diridhoi dan namanya dirahmati oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga bahwa kita selalu belajar sepak terjang dan namanya toladan daripada Satrio Piningit ini untuk menuju kemana? Ya kan, menuju kepada kebaikan hidup. Keridhaan daripada Sang Pencipta inilah yang harus kita raih. Tujuannya kan semacam itu. Walaupun mungkin ya kita berangkat dari dunia yang hitam, kita selalu dari dunia yang kelam, tapi tetap pada suatu ujung kita harus menuju kepada sebuah kebaikan, sebuah namanya pencerahan hidup yang harus kita capai. Dari kita belajar dari tadi dunia yang kelam, dunia yang hitam menjadi suatu pencerahan, menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Itu kan sebetulnya orang-orang yang diberikan namanya rahmat dan hidayah oleh Sang Pencipta alam semesta adalah semacam itu. Walaupun berangkat dari dunia kelam, tapi menuju sebuah kebaikan. Hingga di si ujung daripada sebuah kehidupannya itu yang namanya beliau meninggal husnul khotimah, kan semacam itu. Ini manusia kan semacam itu perjalanannya. Kita pun harus belajar juga untuk menyembunyikan sebuah kebaikan di antara orang-orang. Tidak harus akhirnya kita menceritakan sesuatu kebaikan, apalagi kejelekan, tapi kita tutupi, kita rahasiakan seperti Satrio Piningit, menutupi gelarnya, jabatannya, singgasananya, bahkan mahkotanya di dalam hatinya. Udah nggak perlu gitu loh. Semacam itu. Tapi beliau selalu untuk mengajarkan kepada diri kita menjadi manusia sebagai manusia yang betul-betul bermanfaat untuk lingkungan, yang punya faedah dan berguna buat dirinya dan juga untuk orang lain. Ini yang selalu membuat sebuah cahaya di antara kegelapan, nur ilahi dan nur Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang ada di dalam diri Satrio Piningit inilah. Makanya Satrio Piningit ini kan susah untuk kita temukan, gitu, untuk kita temui. Tapi manusia kan bisa merasakan getaran-getaran itu ketika kita sudah mendekati kepada frekuensi-frekuensi seperti itulah. Ketika kita selalu mencari, menggali terus ya untuk belajar, sehingga yang kuasa pun Sang Pencipta alam semesta ini pun memberikan namanya nur ilahi kepada diri kita untuk pencahaya hati. Itulah yang disebut nur ilahi, itu ada di dalam hati kita untuk bisa menerawang dan melihat sebuah namanya kegelapan dan namanya terang benderang, bisa melihat namanya kebatilan dan kebaikan. Nah, disinilah makanya kita harus bisa juga mengikuti jejak Satrio Piningit yang bisa menyembunyikan singgasana dan mahkotanya di dalam hatinya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.